Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria masa depan. Tidak bisa dipungkiri kalau memang bisnis CPA atau cost per action itu bisnis yang ngeri-ngeri sedap ya. Apalagi bisnis CPA dating. Gampang banget untuk cari duitnya karena kita cukup membawa orang saja untuk masuk atau mendaftar di aplikasi atau di websitenya, kita sudah mendapatkan komisi dan komisinya pun lumayan mulai dari $1 sampai dengan $8. Dan jujur saja ketika awal-awal saya menjejakan karir di Make Money Online, saya itu berangkat dari bisnis CPA Mopi, lalu lanjut ke bisnis CPA Dating. Dan ini adalah salah satu bukti saya pernah bekerja di salah satu network yang mungkin sekarang sudah menjadi top 10 di dunia ya, yaitu Crack Revenue. Nah, ini kebetulan memang akun saya di-ban. Lalu juga di sini ada email dari network yang lumayan besar juga ya. Karena memang CPA Matika ini sudah masuk di top 20 untuk niche CPA dating. Selanjutnya juga ini ada salah satu dashboard yang mungkin teman-teman yang bermain CPA dating di Indonesia sudah pada kenal ya. Dan memang saya tidak menjalankannya lagi, makanya akun ini kosong, hanya ada saldo sebesar $7. Ya, walaupun saya cuma menjalankan CPA dating ini mungkin kurang lebih 1 tahunan ya, tapi ya memang pengetahuan saya mengenai CPA dating mungkin sudah cukup lumayan ya. Tapi karena pengetahuan itulah saya akhirnya memutuskan untuk mundur dari dunia CPA ini. Nah, lalu pertanyaannya kenapa saya bisa mundur dari dunia CPA ini? Nah, sabar. Sebelum ke sana, saya mau disclaimer dulu kalau memang semua yang saya utarakan di video ini itu murni dari pengalaman dan opini saya pribadi. Jadi, kalau misalkan teman-teman tidak setuju dengan opini saya, silahkan tinggalkan opini teman-teman di kolom komentar. Oke, sebelum ke sana kita cari tahu dulu CPA dating itu sebenarnya apa sih? CPA dating adalah model bisnis. CPA adalah kepanjangan dari cost per action dan dating itu jenis offer atau produk yang dipasarkan dengan model bisnis CPA tersebut. Jadi kalau secara harfiah, CPA dating adalah sistem afiliasi bisnis yang produknya itu berkenaan dengan produk dating. Nah, sekarang sudah jelas ya. Selanjutnya CPA dating pun dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu kategori mainstream, yaitu yang murni biro jodoh lah, seperti itu. Kalau misalkan kita ambil contoh yang gampang itu seperti aplikasi Tinder lah. Lalu kategori selanjutnya adalah kategori dating adult. Nah, untuk yang satu ini yang biasanya ada embel-embel kentunya ya, atau embel-embel 18 plusnya. Makanya di website atau di landing page CPA-nya itu ada cewek-cewek seksinya seperti itu. Karena mungkin diperuntukkan untuk orang-orang yang bisa dibilang maniak ya. Dan saya nggak tahu apakah bisnis ini legal di negara asalnya atau tidak. Tapi ya harusnya di distrik-distrik tertentu ya legal ya. Karena memang di negara liberal biasanya bisnis yang modelnya seperti ini itu dilegalkan di negaranya. Tapi ya kalau di Indonesia mungkin kita harus buka undang-undang dulu mengenai hal tersebut. Tapi ya sudahlah, sekarang kita next saja. Selanjutnya kita akan membahas metode promosi CPA dating. Sebetulnya dalam mempromosikan bisnis CPA dating ini ada 2 jenis. Yang pertama ya sudah jelas main paid traffic atau memasarkannya melalui website-website periklanan. Seperti ya banyak contohnya, bisa push ad, bisa propeller ads, bisa juga Adstera dan yang lainnya. Tapi untuk di FB Ads atau di Google Ads sepertinya ya memang agak susah ya, karena kita ketahui bersama kalau memang ad network yang sebesar itu biasanya sangat sekali ketat, sangat sekali strict, sehingga produk-produk seperti ini akan susah diiklankan di ad network tersebut. Selanjutnya yaitu ada metode organik. Nah, untuk metode seperti inilah yang umumnya digunakan oleh publisher CPA di Indonesia, karena kita tidak perlu mengeluarkan modal ya. Ya ada sih modalnya, yaitu mungkin cuma akun dan juga keringat. Lalu untuk cara promosinya gimana? Ya macam-macam ya. Kalau saya sendiri dulu itu pernah main di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, atau ya website-website yang trafficnya gede sudah pernah saya sampahi. Dan karena metode promosi saya yang seperti itu ya, spam komen, spam grup, spam inbox,
membuat fake live streaming. Ya sudah pasti karena metode promosi saya seperti itu, akun saya sering dinonaktifkan. Makanya saya ganti akun lagi, bikin akun lagi, terus aja sampai akhirnya ketika saya menggunakan akun fresh atau akun baru itu tidak bisa, karena memang security-nya pun mungkin terus membenahi sistemnya. Makanya saya memutuskan untuk memakai akun hasil phishing. Ya memang sebetulnya itu ilegal ya, tapi ya pada masa itu saya masih dalam masa jahiliyah ya, jahiliyah. Tapi memang pada waktu itu saya tidak bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Mungkin ya umur juga waktu itu saya masih muda, jadi makanya saya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cuan. Bahkan parahnya pada waktu itu saya masuk dalam grup atau bisa dibilang geng lah. Geng di kota saya yang isinya semuanya cybercrime. Ada yang tukang phishing, ada yang tukang karder, ada yang tukang sandra website orang, ada yang tukang tuyul, dan macam-macam ya, pokoknya gitu deh. Jujur saja ketika awal-awal saya kopi darat dengan geng tersebut, saya memang merasa takut juga karena ya tahu sendiri ya, semua orang-orang di situ melakukan hal yang memang bisa dibilang cybercrime. Bahkan ketua gengnya pun itu adalah DPO, bukan cuma DPO biasa tapi Interpol, karena ya memang dia itu udah senior banget di dunia cybercrime tersebut. Ya saya merasa takut ketika akan kopdar dengan geng tersebut. Takutnya ketika saya lagi kopdar asik-asik dengan geng tersebut diciduk polisi, ya sudah pasti saya juga akan ikut masuk bui ya. Tapi ya saya coba memberanikan diri saja, karena memang saya yakin grup itu bisa dibilang sudah senior lah, bukan orang yang baru yang suka pamer seperti itulah. Mereka itu benar-benar safety. Bahkan saya bisa bergabung dengan mereka itu pun dengan bantuan teman kuliah saya. Saking safety-nya, basecamp mereka pun itu nomaden, seminggu sekali pindah hotel, lalu pindah hotel lagi. Dan hotelnya pun hotel yang mewah ya, bukan kelas melati, hotel bintang semua cuy. Sewa hotelnya itu dari mana? Ya dari kartu kredit orang lain yang mereka dapatkan melalui metode carding tersebut. Jadi ya memang hidup mereka itu bermodalkan dari kartu kredit orang lain. Bahkan saya pernah melihat sendiri mereka memindahkan uang ribuan dolar dari kartu kredit orang lain ke rekening pribadi mereka. Dan itu pun tidak hanya satu kredit saja. Ada puluhan ribu kartu kredit yang mereka pindahkan saldonya ke rekening mereka pribadi. Ya pokoknya kayak bener-bener di film-film deh. Tapi alhamdulillahnya pun saya tidak tertarik dengan hal-hal yang mereka lakukan, karena memang motivasi saya bergabung di geng tersebut itu hanya untuk belajar bagaimana caranya phishing akun Facebook, yang tentunya saya akan gunakan untuk promosi CPA dating. Karena saya nggak mau keluar uang terus untuk membeli akun hasil phishing dari orang lain. Ya kalau saya bisa sendiri ya mungkin modal saya juga bisa diminimalisir lah seperti itu. Yang kedua juga saya ingin belajar cara mengedam sebuah website untuk mengambil list email-email orang lain. Dan juga saya ingin belajar bagaimana caranya menebar email tanpa harus masuk di spam folder yang tadinya saya akan gunakan untuk mempromosikan link-link CPA dating saya. Tapi hal tersebut tidak saya lakukan. Walaupun ilmunya sudah saya dapatkan, saya berpikir lagi, kok gini amat ya cari duit, sampai merugikan orang lain pun saya nggak peduli. Dan yang membuat saya tidak tertarik lagi dengan CPA dating itu, saya menemukan script website dating itu dijual bebas di website Kode Canyon. Nah, ini websitenya ya, kita lihat tuh. Dating Pro, ini Android apps. Lalu ini script website ya, kita lihat di sini penjualannya pun hampir 2000 sales. Ngeri kan? Kita lihat lagi tuh, ini juga ada dating apps, ini juga ada script PHP nih, script website. Kita lihat salesnya 1300. Gede banget ya ini. Tuh, ini masih banyak teman-teman. Nah, tuh
Karena inilah saya berpikir kalau memang scriptnya bisa dijual bebas, orang-orang biasa pun atau yang tidak memiliki basic di bidang IT pun bisa dong membuat website CP editing. Tinggal kita beli aja scriptnya, setelah itu kita setup di server, terus kita tinggal daftarkan ke CPA Network dan kita tinggal tunggu aja traffic masuk ke website dating kita. Ya kalau masalah audien websitenya kita bisa akali dengan membuat tim khusus untuk melayani chatting si user asli kita. Toh si usernya pun nggak akan tahu kalau itu cuman tim dari kita aja. Ya kalaupun memang ada si klien yang minta ketemuan, kita tinggal cari alasan aja agar bisa mengcancelkan janji tersebut. Yang penting si usernya itu sudah membayar akses ke website kita. Terus pertanyaannya, kan bukannya produk-produk yang ada di CP Editing itu gratis ya? Nggak seperti itu ya teman-teman. Coba deh kalian daftar di website CP Editingnya, akhir-akhirnya biasanya akan diminta untuk bayar. Kalau pure benar-benar gratis ya nggak mungkin lah si advertiser membayar publisher, dari mana uangnya? Ya, make sense kan? Atau otak saya aja yang terlalu jahat? Tapi karena pemikiran itulah saya akhirnya tidak tertarik dengan CP editing ini. Ya walaupun nggak semua website-website CP editing itu menjalankan yang otak jahat saya pikirkan, tapi ya mungkin pasti ada aja yang menjalankan hal seperti itu. Ya kalau memang user mereka asli pun mereka juga pasti mengiklankan produknya sendiri melalui Google Ads, Facebook atau ad network yang lain, tidak melalui CPA program, karena memang mereka tidak perlu sharing profit juga ke publisher. Terus pertanyaannya, bukankah produk seperti ini nggak bisa diiklankan di ad network seperti Google Ad, Facebook, dan yang lainnya? Saya rasa nggak seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan si pihak pemilik websitenya itu kerjasama dengan ad networknya, itu bisa saja. Karena kita lihat Tinder pun masih ada iklannya di Facebook, ada iklannya di Google, dan MiChat pun yang konotasinya dengan hal plus-plus juga masih diiklankan di Google. Jadi ya kalau bisnis mereka asli ya bisa aja dijalankan tanpa program CPA, dan bahkan mungkin profitnya juga akan lebih besar. Nah, seperti itulah kira-kira perjalanan saya dari awalnya bermain CPA dating lalu terpleset di dunia gelap sebelum akhirnya memutuskan untuk berhenti secara total dari dunia CPA. Dan di video ini saya nggak berniat untuk menjelek-jelekan program CPA dating, toh masih banyak juga offer-offer CPA dating yang real, tapi terkadang kita susah membedakan mana yang real dan mana yang fake. So, buat teman-teman yang masih menjalankan bisnis CPA, saya ingin mengingatkan kalau memang dunia tempat kita mencari rezeki itu tidak sepenuhnya putih. Ada juga hal yang abu-abu di dalamnya. Jadi ya kita harus benar-benar meriset apa yang kita jalankan. So, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.